Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizal Fikri Fatoni, NIM 2161211085, kelas 5C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS akhlak tasawuf. Jadi yang pertama ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang menekankan pada aspek moral dan etika ajaran-ajaran tasawuf. Tasawuf akhlaki berfokus pada ajaran-ajaran tasawuf akhlaki berfokus pada pengembangan akhlak mulia dalam diri manusia sehingga dapat mencapai kedekatan dengan Allah. Di sini ada tokoh-tokoh tasawuf akhlaki antara lain. Yang pertama ada Hasan al-Basri dari tahun 21 sampai 110 Hijriah. Yang kedua ada Al-Muhasibi dari tahun 165 sampai 243 Hijriah. Yang selanjutnya ada Al-Ghazali, yaitu dari tahun 450 sampai 505 Hijriah. Yang selanjutnya ada Ibni Al-Qayyim Al-Jauziyah dari tahun 691 sampai 751 Hijriah. Ya, yang terakhir ada Muhammad Al-Ghazali. Ini dari tahun 751 sampai 861 Hijriah. Yang selanjutnya ada ajaran-ajaran dari tasawuf akhlaki antara lain. Yang pertama ada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam segala hal. Yang kedua ada ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Yang selanjutnya ada mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Yang selanjutnya ada zuhud, yaitu tidak mementingkan dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Yang selanjutnya ada tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya ada syukur, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Dan yang terakhir ada mahabbah, yaitu yang selanjutnya ada mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Yang terakhir ada ridho, yaitu menerima semua ketentuan Allah. Yang selanjutnya ada tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menekankan pada aspek praktik dan ritual. Ajaran-ajaran tasawuf amaliyah berfokus pada pelaksanaan amalan-amalan ibadah dan tasawuf yang tersusun dalam suatu sistem yang disebut tarekat. Ya, ini ada yang selanjutnya ada tokoh-tokoh dari tasawuf amali antara lain. Yang pertama ada Abu Yazid Al-Bustami dari tahun 207 sampai 261 Hijriah. Yang selanjutnya ada Zunnun Al-Misri dari tahun 240 sampai 295 Hijriah. Yang selanjutnya ada Robi'ah Al-Adawiyah. Ini dari tahun 180 sampai 801 Masehi. Yang selanjutnya ada Abu Hamid Al-Ghazali. Ini dari tahun 450 sampai 505 Hijriah. Yang selanjutnya ada yang terakhir ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini dari tahun 407 sampai 561 Hijriah. Ya, yang selanjutnya ada ajaran-ajaran tasawuf amaliyah antara lain. Yang pertama sholawat, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada zikir, yaitu mengingat Allah dengan menyebut namanya. Yang selanjutnya ada wirid, yaitu membaca doa-doa tertentu secara rutin.
Yang selanjutnya ada riyadah, yaitu latihan-latihan spiritual untuk mengendalikan diri. Yang selanjutnya ada maqamat, yaitu tahapan-tahapan dalam perjalanan spiritual. Yang selanjutnya ada hal, yaitu keadaan spiritual yang dialami oleh seorang sufi. Ya, ini yang selanjutnya ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan filsafat dalam memahami hakikat tasawuf. Ajaran-ajaran tasawuf falsafi berfokus pada pembahasan-pembahasan metafisik seperti masalah ketuhanan, alam semesta, dan jiwa manusia. Ya, tokoh-tokoh dari tasawuf falsafi antara lain ada Al-Farabi dari tahun 258 sampai 339 Hijriah. Ada Ibn Sina dari tahun 370 sampai 428 Hijriah. Yang selanjutnya ada Al-Suhrawardi dari tahun 549 sampai 587 Hijriah. Yang selanjutnya ada Ibni Arabi dari tahun 560 sampai 638 Hijriah. Yang selanjutnya ada Mulla Sadra dari tahun 979 sampai 1050 Hijriah. Yang selanjutnya ada ajaran-ajaran dari tasawuf falsafi. Yang pertama ada wahdatul wujud, yaitu paham yang menyatakan bahwa wujud itu satu, yaitu wujud Allah. Yang selanjutnya ada ittihad, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia dapat bersatu dengan Allah. Yang selanjutnya ada fana, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia lenyap dalam kesatuan dengan Allah. Yang selanjutnya ada baqa, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia tetap ada dalam kesatuan dengan Allah. Jadi tasawuf adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang menekankan pada aspek spiritual. Tasawuf memiliki berbagai klasifikasi antara lain tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Setiap klasifikasi memiliki ajaran-ajaran dan tokoh-tokohnya masing-masing. Ya, yang selanjutnya saya akan menjawab nomor 2, yaitu tasawuf sebagai cabang mistik Islam memiliki konsep-konsep yang terkait erat dengan pengalaman spiritual dan pencarian makna keberadaan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam menjelaskan ajaran-ajaran tasawuf secara rasional, sini ada beberapa konsep-konsep atau prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari syariat. Yang pertama ada mahabbah, yaitu konsep cinta atau kasih sayang kepada Tuhan secara rasional. Ini tidak bertentangan dengan syariat karena Islam sendiri menekankan pentingnya cinta kepada Allah. Mahabbah dalam tasawuf mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan menjadi pendorong utama dalam menjalankan perintahnya. Yang selanjutnya ada ma'rifat. Ini mengacu pada pengetahuan atau pengenalan mendalam terhadap Tuhan. Dalam Islam, mencari pengetahuan tentang Allah adalah suatu hal yang dianjurkan. Dalam tasawuf, ma'rifat membantu seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya ada
takhali, tahali, dan tajali. Ini adalah konsep tentang pembentukan diri spiritual. Takhali adalah proses membersihkan diri dari sifat-sifat negatif. Tahali adalah proses menggantikan dengan sifat-sifat positif. Dan tajali adalah pengalaman manifestasi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang perbaikan diri dan tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Yang selanjutnya ada fana, bako, dan ittihad. Fana adalah konsep tentang lenyapnya diri dalam kehadiran Tuhan. Bako adalah keadaan tetap atau keabadian dalam kesatuan dengan Tuhan, dan ittihad adalah persatuan yang tak terpisahkan dengan Tuhan. Jadi dalam Islam, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan menyatukan diri dengan kehendaknya adalah prinsip-prinsip yang dianjurkan. Yang selanjutnya ada wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud. Wahdah al-syuhud menunjukkan kesatuan dalam pengalaman bahwa pada akhirnya semua hal yang terlihat adalah bagian dari Tuhan. Sementara wahdah al-wujud menggambarkan bahwa semua yang ada adalah bagian dari keberadaan Tuhan. Jadi dalam Islam, kesatuan dalam penciptaan dan eksistensi Tuhan adalah prinsip dasar. Jadi semua konsep tasawuf tersebut pada dasarnya menekankan pada hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan, serta tata cara untuk mendekatkan diri kepadanya meskipun tampak berbeda dari sudut pandang awalnya. Konsep-konsep tersebut bisa dipahami secara rasional sebagai upaya untuk mengintensifkan hubungan spiritual dengan Allah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.